Tujuan Tuhan menciptakan manusia agar manusia memuliakan Tuhan. Kita rindu hidup kita ini menjadi berkat, menjadi berkenan dan disukai oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, firman Allah yang menjadi tuntunan bagi kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Kita tahu bersama bahwa raja pertama Raja Israel itu bernama Saul. Saul ini menjadi raja karena mereka ngotot dan memaksa kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 15 kita lihat saudara, bagaimana dikatakan Saul tidak mendengar lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Roh Allah undur dari Saul dan Saul ditolak menjadi raja. Dan setelah itu saudara, maka raja melihat dari keturunan Isai, maka melewati Nabi Samuel akan menunjuk raja dari keturunan Isai, dan itulah yang bernama Daud. Daud dikatakan menjadi seorang raja yang dilantik oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku," kata Tuhan, bukan kata manusia. Firman Allah, dia mendapati Daud. Allah menyatakan, "Seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku." Daud, dia mempunyai masalah. Ada persoalan dalam hidupnya. Bahkan dikatakan dia jatuh dalam perzinahan. Dan dikatakan Daud mempunyai niat jahat. Tapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dalam kehidupan Daud, ketika dia tahu dia bersalah, dia insaf datang kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku." Dia tahu bahwa upah dari dosa bukanlah kehidupan, kematian. Bapak Ibu, ketika manusia diciptakan dari debu tanah, apakah manusia itu menjadi makhluk hidup tanpa napas? Belum. Tapi ketika Tuhan hembuskan napas roh dalam hidupnya, maka manusia itu menjadi makhluk hidup.